Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada kitab Ghayah al-Ikhtisar atau kitab takrib. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa qala fi syarhil muhadzab, dan telah berkata siapa Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. As-shawabu, adapun pendapat yang benar adalah annahu la yukrahu, bahwasanya air musammas itu tidak dimakruhkan. Jadi menurut Imam Nawawi yang beliau tulis di dalam kitab Syarah Muhadzab, bahwasanya air musammas itu tidak dimakruhkan. Wa haditsu Aisyah dhaifun, dan adapun hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya air musammas itu adalah dimakruhkan, hadis Aisyah tadi itu statusnya dhaifun, lemah. Bittifaqil muhadditsin, dengan kesepakatan para ahli hadis. Wa minhum, di antara mereka para ahli hadis, adaman ulama ja'alahu, yang menjadikan hadisnya Aisyah tadi itu maudhu'an, yaitu hadis palsu. Jadi di antara ahli hadis ada yang menjadikan hadis Aisyah tadi adalah hadis palsu. Wa kadza ma rawahu Syafi'i, begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i an Umar, daripada Umar, annahu, bahasanya beliau mengatakan air musammas itu yurisul barasa, itu bisa menyebabkan belang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu adalah dhaif, lemah. Littifaqil muhadditsin, karena kesepakatan para ahli hadis ala tad'ifil Ibrahim bin Muhammad, di dalam mendhaifkan, di dalam melemahkan Ibrahim bin Muhammad. Jadi salah satu rawi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tadi tentang air musammas itu ada yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, para ulama ahli hadis itu sepakat bahwasanya Ibrahim bin Muhammad itu adalah lemah. Artinya hadis yang jalurnya tadi melalui Ibrahim bin Muhammad itu dianggap hadisnya tadi dhaif, lemah. Wa hadits Ibnu Abbas, dan adapun hadisnya Ibnu Abbas itu ghairu ma'ruf, itu hadisnya tidak dikenal. Wallahu a'lam. Wa ma dzakarahu min athari Umar, dan apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi min athari Umar, mengenai hadisnya Umar, itu mamnu, itu dicegah, artinya tidak dapat diterima. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang lemahnya hadis Umar itu tidak dapat diterima. Wa ta'wahul ittifaqah, dan pengakuan Imam Nawawi atas sepakatnya para ahli hadis ala tad'ifi Ibrahim, di dalam melemahkan Ibrahim bin Muhammad, ahadirwati, yang mana Ibrahim adalah salah satu rawi hadis, itu ghairu musallam, itu juga tidak bisa diterima. Fa inna Syafi'iyya, karena sesungguhnya Imam Syafi'i itu wathaqahu, itu menganggap thiqah Ibrahim, artinya Ibrahim itu orang yang bisa dipercaya. Wa fi tawthiqi Syafi'i kifayatun, dan di dalam anggapan thiqah Imam Syafi'i itu sudah cukup. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal hufad, dan telah menganggap thiqah Ibrahim bin Muhammad tadi ghairu wahidin minal hufad, bukan hanya satu orang dari para hufad. Hafid, hufad ini jamak daripada hafid. Hafid ini adalah julukan bagi orang yang hafal ratusan ribu hadis. Artinya banyak dari para ahli hadis, para hufad,
yang menganggap Ibrahim bin Muhammad itu adalah thiqah. Warwahu Daruqutniyu bi isnadin akhara sahihin, dan Imam Daruqutni juga telah meriwayatkan asarnya Umar juga, hadis Umar juga, itu dengan sanad yang lain yang sahih. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi Ziyadatir Raudhah, di dalam kitab tambahan kitab Raudhah, Ziyadatir Raudhah, beliau mengatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan, syadidul hararati wal burudati, dan dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Wallahu a'lam. Wal illatu fihi adamul isbagh, dan adapun alasan dimakruhkannya menggunakan air tadi yang sangat panas dan yang sangat dingin adalah adamul isbagh, karena air tersebut tidak bisa merata kepada secara sempurna. Karena air tersebut tidak bisa merata secara sempurna. Waqad qala fi abari Tsamud, dan Imam Nawawi telah mengatakan fi abari Tsamud, yaitu mengenai sumur kaum Tsamud, innahum manhiyun anha, bahasanya sumur tersebut itu dilarang. Fa aqallul maratibi, dan adapun paling ringannya tingkatan adalah innahu yukrahu isti'maluha, bahasanya dimakruhkan menggunakan sumurnya kaum Tsamud. Wallahu a'lam. Qala musannif, berkata, wa tahirun ghairu mutahhirin. Jadi macam air yang ketiga adalah air itu suci, ghairu mutahhirin, akan tapi tidak bisa mensucikan. Wa huwa, adapun tahirun ghairu mutahhir, huwal ma'ul musta'malu, itu adalah air musta'mal. Wa hadza, ini tahirun ghairu mutahhir, huwal qismu tsalits min aqsamil ma', yaitu bagian yang ketiga daripada macam-macam air. Wa huwal ma'ul musta'malu, air yang suci akan tapi tidak bisa mensucikan, itu adalah air yang sudah digunakan. Al-ma'ul musta'malu, air yang sudah digunakan, fi raf'il hadathi, di dalam mengangkat hadas, au izalatin najasi, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Idza lam yataghayyar, apabila air tadi tidak berubah, wala zada waznuhu, dan tidak tambah timbangannya air tadi. Jadi air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, kemudian air tadi tidak berubah dan tidak tambah timbangannya, fa wa huwa thahirun, maka air tersebut adalah air tadi statusnya itu suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahuran, Allah menciptakan air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa menajiskan air, syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak bisa menajiskan air. Illa, kecuali ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali sesuatu yang merubah rasanya air, aw rihahu, atau sesuatu yang merubah baunya air. Wa fi Ibnu Majah, dan di dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan au launahu, atau sesuatu yang merubah warnanya air. Wa huwa dhaifun, akan tapi tambahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini adalah dhaif, lemah. Wa thabitu, yang tetap adalah ta'mahu au rihahu faqat, yang tetap di dalam hadis itu hanya ta'mahu au rihahu saja. Jadi tambahan launahu itu adalah tambahan yang lemah.
Wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najasa aidan, dan apakah air mustakmal itu bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis juga? Fihi, di dalam permasalahan ini khilafun, ada perbedaan di kalangan para ulama. Al-madhab, menurut pendapat madhab, annahu ghairu tahurin, bahasanya air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Li'anna sahabata, karena para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, ma'asyiddati tinaihim biddin, bersama sangat perhatiannya mereka dengan agama, makanu yajma'unahu, mereka tidak mengumpulkan air mustakmal, liyatawaddau bihi thaniyan, untuk mereka gunakan berwudu bihi dengan air mustakmal tadi, thaniyan untuk wudu yang kedua. Walau kana dzalika sa'igan la fa'aluh, seandainya hal itu diperbolehkan, mengumpulkan air bekas wudu kemudian digunakan untuk wudu yang kedua kali, itu diperbolehkan, niscaya mereka para sahabat itu melakukannya. Wakhtalafal ashab, dan para sahabat itu berselisih pendapat fi illati man istimalihi thaniyan, dan para sahabat itu berbeda pendapat fi illati, di dalam alasan man'i, dilarangnya istimalihi, menggunakannya air mustakmal tadi, thaniyan, digunakan untuk wudu yang kedua. Fas-shahih, adapun pendapat yang sahih adalah annahu ta'adda bihi fardun, bahwasanya ta'adda, telah tertunaikan, bihi, dengan air tersebut, fardun, yaitu kefarduan. Wakil, dan dikatakan, ada yang mengatakan lagi, li'annahu ta'adda bihi ibadatun, karena telah tertunaikan bihi, dengan air tersebut, ibadatun, ibadah. Wa tadharu faidatul khilaf fi surataini, dan akan tampak faedah perbedaannya, perbedaan antara air yang sudah digunakan untuk fardu dan air yang sudah digunakan untuk ibadah. Perbedaannya tadi akan tampak fi surataini, pada dua gambaran berikut ini. Nah, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.